Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait SOP pengkajian nyeri menggunakan AB Pain Scale. AB Pain Scale adalah alat observasional yang digunakan untuk mengkaji nyeri pada pasien yang tidak bisa mengungkapkan nyerinya secara verbal. AB Pain Scale dikembangkan di Australia pada tahun 2004 oleh AB dan kolega, khususnya untuk pasien dengan demensia stadium akhir yang dirawat di fasilitas perawatan jangka panjang. Kini, AB Pain Scale telah digunakan oleh berbagai negara dan direkomendasikan oleh banyak lembaga profesional. Untuk AB Pain Scale sendiri, secara sederhana itu menilai nyeri melalui 6 indikator observasi, kemudian masing-masing diberi skor 0 sampai 3, lalu dijumlahkan untuk menentukan tingkat nyerinya seberapa. Baik, berikut adalah tujuan penggunaan dari AB Pain Scale dalam SOP pengkajian. Yang pertama, mendeteksi nyeri secara objektif pada pasien yang tidak mampu untuk berkomunikasi, misalnya akibat demensia, delirium, sedasi, kelelahan ekstrim, atau dalam kondisi terminal. Yang kedua, membantu perawat membuat keputusan klinis dalam kebutuhan analgesik. Yang ketiga, menjadi alat pemantauan untuk melihat perubahan kondisi setelah intervensi, memberikan struktur dan pengingat sistematis agar tidak ada tanda klinis yang terlewat. Dalam praktik, APS juga digunakan pada pasien kanker stadium lanjut ketika mereka mulai kesulitan menyampaikan nyeri, sebagaimana dibahas dalam penelitian kualitatif konten analisis di Swedia. AB Pain Scale memiliki 6 komponen. Komponen pertama yaitu vokalisasi, contohnya seperti merengek, mengerang, dan menangis. Komponen kedua yaitu ekspresi wajah, contohnya seperti tegang, cemberut, menangis, dan juga tampak takut. Komponen ketiga yaitu perubahan bahasa tubuh, contohnya seperti gelisah, bergoyang, melindungi area tubuh tertentu. Dan yang terakhir yaitu menarik diri. Yang keempat, komponennya yaitu perubahan perilaku. Contohnya seperti bingung, menolak makan, perubahan pola sehari-hari. Komponen kelima yaitu perubahan fisiologis. Contohnya seperti tekanan darah atau puls atau temperatur di luar batas normal, berkeringat, pucat, atau kemerahan. Dan komponen yang keenam yaitu perubahan fisik. Contohnya seperti luka kulit, kontraktur, artritis, area tekan, cedera sebelumnya. Lalu cara pengkajiannya bagaimana sih? Yang pertama, kita melakukan saat pasien bergerak atau biasa disebut movement based assessment. Misalnya saat reposisi, perawatan area tekan, atau saat mandi. Yang kedua, kita amati keenam aspek dan beri skor 0 sampai 3. Dan yang ketiga, lalu kita jumlahkan skor untuk menentukan tingkat nyeri. Dan yang terakhir, kita melakukan evaluasi ulang 1 jam setelah intervensi nyeri. Menurut penelitian oleh Katzenborg et al. Pada tahun 2023 di Swedia, APS digunakan oleh 6 perawat dan 6 dokter yang bekerja di unit onkologi dan perawatan paliatif dengan pengalaman kerja bervariasi. Tujuannya adalah menilai pengalaman mereka menggunakan APS versi Swedia atau APS SE pada pasien kanker stadium lanjut. Beberapa temuan penting dari penelitian tersebut adalah: pertama, APS memenuhi kebutuhan tetapi tidak selalu tepat sasaran. Itu membantu staf saat menilai nyeri pada pasien yang tidak komunikatif dan memberikan struktur dan menjadi pengingat hal-hal yang perlu diamati. Nomor 2, namun beberapa masalah itu muncul. Skor APS kadang terlalu rendah dibanding intuisi klinis. Beberapa indikator tidak relevan untuk pasien kanker lanjut, misalnya perubahan fisik seperti kontraktur jarang muncul dan perubahan fisiologis lebih banyak mencerminkan penyakit terminal daripada nyeri. APS cenderung menggambarkan suffering secara umum, bukan murni nyeri, akan tetapi gejala kecemasan, sesak, atau mual dapat menaikkan skor. Yang ketiga, aspek etis. Pemeriksaan fisik yang tidak perlu, contoh
cek tekanan darah, atau kontraktur. Itu dianggap invasif untuk pasien menjelang akhir hayat. Yang keempat, itu kesimpulan penelitian. APS membantu tetapi belum ideal untuk pasien kanker stadium lanjut, dan penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan. Berikut merupakan langkah-langkah SOP pengkajian nyeri yang menggunakan AB Pain Scale. Nah, yang pertama kita perlu persiapan, jadi itu seperti mencuci tangan dan menyiapkan alat observasi. Kemudian kita memastikan suasana tenang untuk mengamati kondisi klien, dan kita menjelaskan nih kepada keluarga mengenai tujuan pengamatan jika pasien itu tidak komunikatif. Oke, yang kedua merupakan melakukan observasi selama gerakan. Karena APS ini adalah movement based, nah ini perlu dilakukan saat yang pertama memindahkan posisi pasien, kemudian perawatan luka ataupun area tekanan, kemudian yang ketiga itu ada memandikan ataupun sponge bath, dan yang keempat itu reposisi setiap 2-4 jam sekali. Nah, yang ketiga itu kita menilai ke 6 indikator. Jadi ada skor 0 itu yang diperhatikan tidak ada, yang satu itu ringan, yang kedua itu sedang, yang ketiga itu berat untuk setiap kategori. Oke, yang keempat kita perlu menghitung total. Jadi untuk kategori 0 sampai 2 itu sama dengan tidak nyeri, kategori 3 sampai 7 sama dengan nyeri ringan, kategori 8 sampai 13 sama dengan nyeri sedang, dan yang lebih dari 14 merupakan nyeri berat. Dan yang keenam ini kita perlu melakukan reevaluasi. Nah, ini tuh seperti melakukan penilaian ulang selama 1 jam setelah intervensi. Dan jika nilai tetap ataupun meningkat, itu perlu kita laporkan ke dokter ataupun ke tim manajemen nyeri. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Kita perlu menuliskan skor, kemudian waktu pengkajian, tindakan yang diberikan, serta respon dari si pasien. Jadi, AB Pain Scale adalah alat yang sangat membantu dalam situasi ketika pasien tidak dapat menyampaikan rasa sakitnya. Meski tidak sempurna dan masih memerlukan penyempurnaan, khususnya untuk pasien kanker stadium lanjut, AB Pain Scale tetap menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pasien itu berhak untuk mendapatkan perawatan nyeri yang layak ya.